Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi Allahumma wasallam. sholli ala Muhammad wa ala alihi. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara seorang muslim bijaksana dalam menyikapi musibah yang mewabah. Nah, di samping saya udah ada Ustadz Khairul Amin nih. Ustadz, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada masa-masa sekarang ini kan kita sudah ada wabah ya Pak. Nah, bagaimana pandangan Islam tentang adanya wabah atau musibah itu sendiri? Ya, jadi hari ini kita ada sebuah wabah dan musibah yang tidak hanya di Indonesia, bahkan dari informasi yang terakhir saya baca ada sekitar 189 negara. Jadi artinya hampir seluruh negara di dunia ini terkena wabah ini. Ya, dalam surat Ar-Rum ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharul fasadi fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi memang dalam surat Ar-Rum ini Allah menyampaikan sesungguhnya kerusakan, kehancuran muka bumi ini termasuk wabah itu merupakan adalah hasil dari perilaku manusia. Dan memang wabah yang terjadi saat ini yaitu COVID-19 ataupun corona itu merupakan hasil dari perbuatan manusia. Ya, kalau berita yang beredar kan ada orang yang makan sembarangan, termasuk makan hewan-hewan yang memang tidak layak untuk dimakan, dan akhirnya penyakit yang ada di hewan ini pun kembali kepada manusia yang mengakibatkan wabah demikian. Di luar berbagai macam spekulasi terkait ada beberapa faktor penyebab, tapi kan tidak bisa dipungkiri bahwasanya ini mengakibatkan wabah yang terjadi. Nah, bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah di muka bumi, artinya dia berbuat kerusakan di muka bumi ini. Artinya sebenarnya bukan hanya terkait makanan yang di Cina, di Wuhan itu makan kelawar saja, tapi setiap kemaksiatan yang kita lakukan, setiap perbuatan dosa yang kita lakukan itu ternyata berkontribusi dalam rusaknya bumi ini. Jadi begitu. Dan ini kan hanya teguran kecil dari berbagai macam kemaksiatan yang kita lakukan. Maka poinnya adalah jikalau kita berbuat maksiat, artinya kita melakukan sebuah kerusakan di muka bumi ini. Begitupun sebaliknya. Bagaimana sebaliknya jikalau kita berbuat kebaikan, maka sesungguhnya kita sudah berkontribusi dalam perbaikan muka bumi ini. Kan begitu. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Allah menurunkan kita sebagai khalifah, kan begitu, di muka bumi ini. Bahkan ketika itu para makhluk-makhluk Allah yang lain, jin, malaikat protes, "Ya Allah, ataja'alu mayufsidu fil ard, apakah engkau akan menciptakan yang membuat kerusakan di muka bumi ini, wa yasfikud dima, atau menumpahkan darah-darah," kan begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu ini alamu ma la ta'lamun," aku mengetahui segala sesuatu yang tidak engkau ketahui. Jadi memang sesungguhnya ataupun musibah atau wabah itu tidak jauh dari perilaku manusia. Maka wabah yang terjadi pada hari ini pun merupakan bentuk hasil dari perilaku manusia, yang mana ini menjadi teguran bagi kita, menjadi refleksi bagi kita, dan juga menjadi motivasi bagi kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, saya mau nanya nih, sebenarnya pada zaman Rasulullah dulu, apakah pernah terjadi wabah seperti yang sekarang ini? Ya, jadi sebenarnya wabah ataupun musibah yang terjadi pada saat ini itu bukan untuk pertama kalinya. Bahkan COVID-19 ini kan sebenarnya dia dulu juga ada penyakit-penyakit ataupun virus yang hampir sama ya. Sebelumnya ada SARS, ada MERS, itu kan sama. Dan sebenarnya kalau COVID-19 ini itu tingkat kematiannya kalau dilihat dari seluruh dunia itu 3%, 3,3% tingkat kematian. Artinya dari 100 orang yang meninggal 3 orang saja. Dibandingkan MERS dan SARS itu jauh lebih besar. Ya, kalau MERS dan SARS itu ada yang 7%, bahkan ada yang 10%, artinya lebih besar lagi. Jadi itu. Jadi secara sejarah aja dulu sudah ada MERS, ada SARS, yaitu merupakan sesuatu yang terjadi sebelumnya. Nah, pada zaman Rasulullah bagaimana? Ada. Jadi pada zaman Rasulullah itu ada wabah yang bahkan lebih berbahaya daripada COVID-19 hari ini, yaitu kusta. Jadi penyakit kusta pada zaman Rasulullah ini tidak hanya menyebar sangat cepat,
Tapi pada zaman Rasulullah ini penyakit kusta ini juga mengakibatkan kematian. Maka dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf, ya diriwayatkan oleh Muslim, dari Abdurrahman bin Auf, Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu mendengar wabah terjangkit di suatu negeri, maka janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu terjadi di negerimu, maka kamu jangan pergi kemana-mana. Ya, jadi memang Rasulullah SAW sudah memerintahkan kita kalau terjadi sebuah wabah, ya dalam hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, artinya kalau ada wabah di suatu negeri, kita jangan ke sana. Begitupun sebaliknya. Kalau negeri kita ataupun wilayah kita ada sebuah wabah, kita jangan pergi kemana-mana. Kenapa? Dapat menyebarkan wabah itu. Sebenarnya anjurannya sama seperti pemerintah hari ini kan mengatakan stay, jangan kemana-mana, kan begitu. Ini kan menariknya Jogja hari ini termasuk daerah wabah. Terakhir saya lihat 5-6 orang yang sudah positif ya. Ya belum yang masih dalam proses lab dan lain sebagainya. Nah, artinya kalau di Wuhan itu ada wabah, misalnya di Cina ada wabah, maka berdasarkan hadis ini jangan ke Cina. Dan misalnya di Jakarta, kan Indonesia ini wilayah yang paling merah, zona merah adalah Jakarta. Maka kita sebagai orang Jogja, walaupun di sana ada wabah, di Jakarta jangan ke sana. Kenapa? Karena di sana pusat wabah. Itu pun alasan kenapa pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, ketika itu Khalifah Umar bin Khattab dengan para sahabat itu sudah mau berjalan, pergi kemana? Pergi ke Syam. Padahal di daerah Syam ketika itu terjadi wabah. Maka para sahabat Amirul Mukminin, para sahabat Khalifah saat itu mengingatkan Umar bin Khattab ya terkait mengenai hadis Rasulullah SAW yang isinya tadi kami sampaikan, yaitu jangan ke tempat wabah, jangan pergi dari tempat wabah. Maka ketika itu Umar bin Khattab dengan para sahabat itu tidak menjadi pergi ke Syam karena di Syam terjadi wabah. Maka itu adalah berbagai macam kisah ataupun histori terkait wabah pada zaman Rasulullah ataupun pada zaman sahabat-sahabat terdahulu. Ya. Terus gini Tad, di saat-saat ini kan semenjak adanya COVID-19 itu, pemerintah itu mengeluarkan himbauan bahwa tempat-tempat umum itu di lockdown gitu. Nah, khususnya salah satunya itu nanti masjid rumah Allah itu lockdown kan, masjid itu untuk sholat dan sebagainya. Itu gimana menurut pendapat dari Ustaz Mahfud? Jadi menarik sekali memang COVID-19 ini kan yang menjadi menarik dari wabah ini kan adalah penyebaran yang sangat cepat. Bahkan di Malaysia itu ada sebuah tabligh akbar, 1 orang saja yang kena COVID-19, ternyata setelah selesai kajian itu, selesai tabligh akbar itu banyak orang yang kena. Di Italia juga seperti itu. Bahkan di hari pertama kasus di Italia itu ada sekitar 30-40 kasus yang sudah positif COVID-19. Jadi sangat cepat penyebarannya. Maka pemerintah mungkin melalui Majelis Ulama Indonesia kemarin juga sempat mengeluarkan fatwa terkait diizinkannya untuk sholat di rumah. Bukan diizinkan, dianjurkan sholat di rumah. Bahkan beberapa masjid sudah meniadakan sholat Jumat berjamaah. Karena memang dalam usulul fiqh ada sebuah kaidah begini, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Apa artinya? Darul mafasid, mencegah bahaya, itu muqaddamun, lebih didahulukan, lebih diutamakan ala jalbil masolih, daripada mendatangkan maslahat. Nih ya, COVID-19, penyebaran virus ini adalah mafasid, kerusakan ya, sedangkan sholat berjamaah adalah masolih, sebuah maslahat. Maka kita lebih mengutamakan, mengedepankan mencegah kerusakan dibandingkan menghadirkan kemaslahatan. Oleh karena itu dibuatlah sebuah fatwa dan dengan berbagai macam argumen yang lainnya adalah lebih diutamakan untuk di rumah. Kenapa? Bukan karena apa-apa, tapi untuk kemaslahatan yang lebih besar. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, kan begitu. Nah artinya, jadi memang sebagai umat Islam kita diizinkan untuk sholat di rumah. Jadi kalau ada masjid-masjid yang meliburkan sholat Jumat, ya memang karena ditakutkan dengan mengadakan sholat Jumat berjamaah ya dengan jumlah orang yang sangat banyak. Misal di antara mereka ada 1-2 yang kena COVID-19, ini dapat menyebar. Maka darul mafasid ya, meninggalkan mafasid itu tadi, yaitu bahaya ini lebih utama. Jadi begitu. Jadi bagi teman-teman sekalian ya, rekan-rekan sekalian, sholat di rumah lah ya, sholat di rumah lebih baik karena memang untuk menghindari kerusakan ini ya. Nah, sholat di rumah kalau
ada keluarga berjamaah, jangan sendiri ya. Kalau saya alhamdulillah sudah berkeluarga, berjamaah dengan istri. Kalau Mas Andika sudah masih jomblo ya sudah nggak apa-apa, sholat sendiri ya. Atau mungkin ada teman kosan atau teman intinya, bisa lah berjamaah ya. Kenapa berjamaah? Biar tetap tidak kehilangan keutamaan jamaah itu. Jadi nggak ada masalah. Nah ini kan yang menjadi lucu begini ya, masjidnya tutup tapi tempat hiburan masih ramai. Ini salah ini ya, ini banyak yang salah persepsi ya. Disuruh libur sekolah, libur kantor, malah jalan-jalan. Ini kan salah. Artinya memang kita sebagai masyarakat harus punya pengetahuan dan kesadaran akan itu ya. Kalau memang dalam syariat Islam saja ada kelonggaran terkait sholat berjamaah di masjid, maka kita harus lebih stay di rumah. Jangan sampai karena kelonggaran-kelonggaran ini kita malah meninggalkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai seorang muslim, kita bagaimana sih cara kita untuk menyikapi wabah COVID-19 ini pada yang sedang mewabah pada saat ini? Ya. Jadi tadi kita sudah berbicara mengenai wabah ya, terutama tadi terkait ibadah dan juga lain sebagainya. Maka bagaimana sekarang? What the next? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang pertama, jangan panik. Nah, ini poin pertama saya. Kenapa jangan panik? Karena yang membuat, sebenarnya tadi kami sudah sampaikan dan kami ambil dari berbagai macam penelitian bahwasanya tingkat kematian wabah COVID-19 ini sebenarnya tidak sebesar dibandingkan wabah-wabah yang lainnya. Tapi kenapa ini sangat membuat orang banyak yang panik? Karena penyebarannya sangat luar biasa. Nah, tapi yang harus digarisbawahi, jangan sampai kita panik. Karena begini, COVID-19 ini sebenarnya kalau kita punya daya tahan tubuh yang baik, kesehatan yang baik, ya antibodi yang baik, kita bisa sembuh tanpa harus ke rumah sakit. Iya. Jadi sebenarnya musuh utama kita, salah satu selain kita menjaga jarak dengan orang lain, tidak keluar rumah, yaitu apa? Kita jangan panik. Karena kepanikan itu, ini kan dari teman-teman rumah sakit, dari dokter, dari beberapa dokter juga bercerita bahwasanya banyak masyarakatnya yang panik, demam dikit langsung ke rumah sakit, batuk dikit langsung ke rumah sakit. Padahal yang di rumah sakit ini adalah orang-orang yang membutuhkan. Misalnya umurnya sudah sepuh, gejalanya sudah sangat demamnya sangat tinggi, sudah sangat berbahaya, sesak napas, itu baru ke rumah sakit. Kalau yang mohon maaf yang masih muda-muda, itu sebenarnya dengan imun yang baik, dengan daya tubuh yang baik, kita bisa sembuh tanpa harus ke rumah sakit. Makanya banyak pasien-pasien yang sama rumah sakit disuruh isolasi diri mandiri. Kenapa? Karena dia punya potensi besar untuk sembuh sendiri. Nah, kalau ada kendala-kendala yang lebih serius, barulah ke rumah sakit. Ini kepanikan-kepanikan ini yang sebenarnya berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena kalau kita terlalu panik, misalnya nih Mas Andika langsung panas langsung, aduh gimana nih COVID nih kan galau gitu kan, aduh nggak mau makan, itu membuat daya tahan tubuh kita rendah, imun kita menurun, akhirnya kita jadi sakit, kita tambah parah. Tapi kalau kita tetap tenang ya, stay cool begitu kan, nah, ya walaupun di udara hot tetap cool begitu kan misalnya. Nah itu akan membuat imun kita, daya tahan tubuh kita semakin meningkat sehingga kita dapat sembuh dari COVID ini tanpa harus ke rumah sakit. Itu yang pertama. Jadi jangan panik, tapi ingat tetap waspada. Ini orang Indonesia terlalu santuy ya, terlalu santuy. Jadi tidak panik tapi nggak waspada. Akhirnya jalan-jalan lah sana kemari lah. Saya agak sedikit sedih melihat banyaknya yang nongkrong malam-malam kan begitu. Harusnya stay di rumah, ini merupakan solusi bagi kita. Bagi buat teman-teman yang di rumah ini, tetap di rumah saja. Iya, jadi ada hashtag di rumah saja. Kajian ini pun kita juga nggak kemana-mana kan. Nah, audiensnya teman-teman yang ada di rumah begitu kan. Nah, kita tidak di masjid di mana. Nah, yang pertama itu ya, jadi jangan panik, tetap waspada. Yang kedua apa? Jadi gini, wabah ini adalah jadi sebaik-baik orang ataupun individu dalam sebuah musibah wabah adalah mereka yang dapat mengambil berbagai macam hikmah. Karena begini, ada orang sudah ditegur, dapatkan musibah, dapat wabah, nggak sadar, ada. Tapi mudah-mudahan dengan ini kita sadar, begitu, kan begitu. Jadi kan harusnya begini, kalau COVID-19 ini merupakan sebuah musibah wabah cobaan dari Allah, harusnya kan membuat kita semakin sadar dan dekat kepada Allah kan begitu. Tapi banyak juga yang tetap saja begitu kan. Nah, selanjutnya ibroh ataupun hikmah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menjaga kebersihan. Bayangkan betapa banyak orang-orang itu, mohon maaf ya, kalau orang Indonesia saya yakin seminggu sehari 2 kali mandi kan minimal begitu. Ya tapi sekarang
Tapi di beberapa daerah yang lain mungkin ada beberapa yang malas sekali untuk mandi dan sebagainya. Tapi sekarang gara-gara COVID-19 ini banyak orang yang cuci tangan. Tadi aja sebelum kita kajian hand sanitizer kan begitu ya. Ini Mas Dika kan juga sebelum kesini mandi dulu begitu kan. Nah itu jadi banyak diantara kita harus menjaga kebersihan ya, hindari bersalaman ya. Tadi saya mau salaman ya, tapi untuk mencegah dan sebagainya kan. Terus apalagi jaga jarak. Ini mohon maaf nggak nyampe 1 meter, ini harusnya agak jauh lagi, cuma keterbatasan kamera begitu ya. Nah itu. Jadi pertama menjaga kebersihan ya. Jadi cuci tangan, apalagi kalau rekan-rekan ya yang di rumah misalnya ada yang berpergian sampai rumah, jangan langsung sentuh keluarga, jangan langsung sentuh istri, sentuh anak-anak, tapi cuci bersih dulu diri kita. Minimal cuci tangan, cuci muka, ataupun bahkan mandi sekalian. Karena apa? Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menularkan, kan begitu. Karena COVID-19 ini bagi mereka yang kena, itu beberapa bahkan mayoritas itu tidak ada gejala, tidak ada gejala. Walaupun gejala mungkin hanya batuk biasa, demam biasa dan sebagainya. Nah, kemudian apa? Hindari kerumunan. Nah, ini jangan sampai berkerumun-kerumun ya. Maka tadi dokter-dokter memberikan saran minimal 1 meter jaraknya. Karena 1 meter itu jarak yang cukup aman. Kalau ada orang bersin atau ada orang yang terkena, kita tidak kena virus. Nah, habis itu apa? Jangan jalan-jalan dan sebagainya. Itu menarik. Nah, ibroh selanjutnya ataupun yang harus kita lakukan adalah ini adalah titik di mana kita harus bertaubat kepada Allah. Jangan sombong ya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Allah itu sesungguhnya tidak sangat mencintai orang-orang yang sombong. Ya, jangan sombong. Mohon maaf ya, ada sebuah negara yang sangat adidaya dengan kekuatan ekonomi dan militer yang sangat kuat kan begitu. Kemudian di hari ulang tahunnya yang ke-70 tahun, pemimpin negara itu mengatakan tidak ada yang bisa menghancurkan negara ini. Ternyata Allah hadirkan sebuah wabah yang sangat kecil, tidak terlihat oleh mata, dan akhirnya ekonomi hancur dan sebagainya hancur. Artinya apa? Kita nggak punya apa-apa di hadapan Allah. Apa yang mau kita sombongkan, ya kan? Dengan mohon maaf ya, makhluk Allah yang sangat kecil ini sih kita tidak berdaya. Kita sangat takut kemana-mana, ya kan? Apalagi dengan yang lain. Maka kalau ada orang di dunia ini yang sombong, apa yang mau disombongkan begitu? Kalau Fir'aun sombong masih masuk akal. Fir'aun itu raja, Fir'aun itu kaya, Fir'aun itu penguasa. Dia sombong, tapi apa yang Allah berikan? Dia ditenggelamkan ke dalam lautan. Fir'aun sombong. Ada lagi yang sombong, namanya siapa? Korun. Korun sombong, kenapa? Kaya sekali. Saking kayanya Korun ini, ya untuk bawa kunci gudang hartanya itu harus pakai kedelai ya. Keledai maksudnya. Kok iya aja ini gimana ya? Harus pakai keledai ya. Saking banyaknya itu kuncinya. Mohon maaf Mas Dika, kesini kunci kosan sama kunci motor bisa dikantongin? Udah. Bisa. Kalau bisa dikantongin berarti belum kaya, kan begitu. Iya dong. Nah, teman-teman sekali ya, Korun ini saking sombongnya ketika disuruh sedekah dia nggak mau. Kenapa? Ini punya saya. Apa yang Allah berikan pada Korun dan hartanya ditenggelamkan di dalam bumi. Jadi kalau ada orang Jogja, orang Bantul ya, itu gali tanah kok nemu harta disebut harta Korun. Nah, itu asal mulanya. Padahal Korun itu ditenggelamkan di Mesir ya. Masa sampai Bantul? Masa ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau kita sombong, tinggal milih aja mau kayak Fir'aun atau Korun, mau ditenggelamkan di laut atau di bumi kan begitu. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Maka wabah hari ini, musibah hari ini adalah titik di mana kita menjadi seorang hamba bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita membuang semua sifat-sifat sombong di hati kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Tidak masuk surga barang siapa yang di hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji darah sekalipun. Jadi jangan menjadi orang-orang yang sombong. Nah, maka poin selanjutnya, selain kita tidak menjadi orang yang sombong, maka kita jadikan titik ini sebagai titik taubat kita kepada Allah. Kalau dengan COVID-19 ini tidak menyadarkan kita menjaga kebersihan, harus dengan apa lagi Allah menegur kita agar kita menjaga kebersihan? Kalau dengan COVID-19 ini kita tidak bertaubat kepada Allah, harus dengan apa lagi kita harus bertaubat dengan Allah? Kan begitu. Ini teguran yang sangat luar biasa. Jangan sampai teman kita sudah kena, saudara kita kena, kita nggak bertaubat kepada Allah. Masa harus kita yang kena? Kan lucu. Ya, jangan sampai seperti itu. Maka alangkah ruginya bagi kita kalau nanti ya insya Allah, dan kita selalu optimis, kita berhasil melampaui fase-fase kritis ini, dan insya Allah Allah berikan kesembuhan dan kesehatan kepada negeri kita.
Nah, jangan sampai setelah perjalanan ini, musibah wabah ini, kita tidak menjadi orang yang bertaubat kepada Allah. Ya, maka kita jadikan titik ini menjadi titik di mana kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seorang imam besar Masjidil Haram, Syekh Sudes, itu menyampaikan, ya, kemungkinan kita mati karena COVID 1%, tapi kemungkinan kita mati setiap hari karena ajal yang mencabut kita itu 100%. Jadi pertanyaannya hari ini, kita itu lebih takut, jangan-jangan hari ini kita lebih takut sama COVID-19 daripada kematian yang sebenarnya kata Imam Ghazali bahkan sesuatu yang paling dekat, kan begitu. Jadi ini yang salah, begitu loh. Oh, berarti saya siap mati, Ustaz. Saya nggak apa-apa keluar. Bukan begitu, ya. Bahkan Rasulullah pun menegur para sahabat tidak boleh kemana-mana ketika wabah. Umar bin Khattab tidak ke tempat wabah. Artinya itu ada ikhtiar kita untuk untuk mencegah dari wabah. Tapi yang penting bukan itu saja, tapi kita jadikan wabah ini sebagai titik di mana kita bertobat kepada Allah. Kalau dulu subuhnya kesiangan, ya, maka sekarang subuhnya tepat waktu. Kalau dulu sholatnya bolong-bolong, sekarang sholatnya tepat waktu, ditambah duha, ditambah tahajud dan lain sebagainya. Maka orang yang beruntung adalah orang yang setelah wabah ini ataupun pada saat ini, dengan wabah ini dia mengambil hikmah, mengambil pelajaran, semakin menjaga kebersihan, semakin menjaga ibadah, dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu membuka pintu taubat. Ya, malam dalam sebuah hadis, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughorgir. Sebelum ruh itu sampai ke yughorgir, itu kerongkongan. Jadi selain ruh kita belum sampai kerongkongan, maka Allah masih membuka besar-besar pintu taubat. Maka yuk, sebelum terlambat kita bertaubat. Itu saja dari saya terkait mengenai apa saja yang perlu kita lakukan. Ya, dan lanjuti terkait mengenai wabah COVID-19 itu. Ya, buat teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. Nah, dan jangan lupa jika teman-teman sekalian merasa video ini bermanfaat, bisa di like, komen, dan share ya, ke teman-teman lainnya. Ya, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.